Seperti yang kita sering tegaskan bahwa lafadz ibnun itu kalau seandainya misalnya ini ditentukan sebagai naat, diapit oleh dua alamiah, ada dua konsekuensi. Saya ulangi lagi, yang biasa kita pikirkan satu konsekuensi. Ketika lafadz ibnun diapit oleh dua isim alam, Muhammad dan Malik misalnya, kalau seandainya huwa ini misalnya dibuang, pembahasannya begitu, karena sebenarnya ibnun dan ibnatun itu kalau seandainya dia diapit oleh dua isim alam dan tidak dimaksudkan susunan jumlah ismiyah, maka di situ kedudukan i'rabnya semua ulama yang kita baca misalnya di Jami'ud Durus itu ditegaskan wasfan, itu sebagai naat. Apa konsekuensi kalau seandainya huwa di sini misalnya itu dibuang? Kalau seandainya ibnun itu kemudian diapit oleh dua isim alam dan kemudian di situ itu tidak dimaksudkan susunan jumlah mubtada khabar, di samping hamzahnya ini dibuang, juga di sini tidak boleh ditanwin. Nah, ini yang penting, yang tidak pernah saya informasikan. Muhammadun itu kalau seandainya kemudian ini tidak ada huwa, itu langsung qala Muhammadu ba'nu. Ini tidak ditanwin berarti kalau seandainya bacaannya begitu. Bukan qala Muhammadunib. Muhammadunib. Karena tanwin itu begini. Muhammadun itu kalau tanwin itu begini berarti. Isim alam yang awalnya ditanwin, ketika kemudian yang jatuh sesudahnya adalah lafadz ibnun, dan ibnun itu diapit oleh dua isim alam, maka konsekuensi ada dua. Yang pertama hamzahnya itu dibuang, yang kedua itu adalah tanwin pada isim alam sebelumnya itu dibuang. Karena ini awalnya itu memang dimaksudkan untuk naat, karena demikian maka ini para ulama itu tidak menganggapnya ini misalnya sebagai hal konsekuensi dari huwa ibnu maliki yang jatuh setelah isim ma'rifat Muhammadun. Ini ma'rifat. Ketika kita menemukan mubtada khabar jatuh setelah isim ma'rifat, setiap jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat maka itu ditentukan sebagai halul jumlah yang berkedudukan sebagai nasab. Ini tidak. Ini para ulama pada umumnya mengatakan ini adalah jumlatun mu'taridhatun.